Halo, selamat datang di channel YouTube Dona Degree. Di video kali ini aku mau bikin pembahasan untuk kombinasi pembebanan pada pelat lantai jembatan, khusus pelat lantai jembatan ya. Kita tahu bahwa jembatan itu ada banyak bagiannya, ada pelat lantai, ada girdernya, ada pier head, pier leg, ada abutment, pile cap, dan juga pondasi. Nah, di video kali ini kita akan ngebahasnya khusus untuk pelat lantai saja. Gimana sih kombinasinya? Sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini supaya aku bersemangat untuk tetap upload video di channel YouTube aku, Dona Degree. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Baik, langsung saja kita mulai. Di sini aku sudah punya tabel kombinasi pembebanan. Ini adalah tabel kombinasi pembebanan yang teman-teman bisa temukan di SNI Pembebanan untuk Jembatan 1725 tahun 2016. Kebetulan nih saat aku recording itu yang last update-nya adalah tahun 2016 ya. Nah, di sini ini jauh sekali bedanya dengan SNI pembebanan untuk gedung. Kalau gedung dia sudah langsung instan kasih kombinasi pembebanan, sementara kalau untuk jembatan ini dia kasih dalam bentuk tabel. Nah, mungkin teman-teman yang baru belajar nih agak sedikit bingung gimana sih menggunakan tabel ini. Aku mau jelasin tabelnya dulu ya. Bahwa di sini kalau di tabel kombinasi pembebanan jembatan ini, nama kombinasinya itu berada di kolom yang ini. Ya, jadi ada kuat 1 sampai 5. Ada ekstrim 1, ekstrim 2. Kemudian ada daya layan 1 sampai 4 dan ada fatigue. Kemudian untuk jenis-jenis bebannya, jenis beban itu berada di baris yang ini. Ya, ada MS, MA, TA dan seterusnya. Nah, jenis bebannya itu sendiri kalau kita hitung ini ada sekitar 22 jenis beban. Banyak sekali ya. Kalau yang di dalam ini adalah faktor bebannya. Nah, dari 12 jenis kombinasi dan 22 beban, mana sih yang akan kita pakai untuk perencanaan atau desain pelat gitu. Teman-teman harus ingat bahwa tidak semua beban ini bekerja pada pelat. Kita harus pilih beban-beban apa saja yang bekerja pada pelat. Itu yang akan kita bahas sekarang. Oke, kita lanjut ya. Di tabel ini kan dalam bentuk kode MS, MA, TA, PR, PL, SH, TT, TD, dan seterusnya. Aku juga sudah buatkan ini ya. Ini adalah keterangan dari setiap kode jenis beban. Nanti sambil jalan kita bahas masing-masing kodenya itu. Kita mau masuk dulu ke gambar real project-nya. Nah, ini adalah salah satu gambar real project untuk jembatan PCI girder ya. Ini girder prategang. Nah, di sini adalah plat lantainya. Nah, kalau kita udah lihat gambar nih, kita bisa pilih beban apa aja yang bekerja. Yang pertama kita lihat nih kodenya MS ya. MS itu adalah beban mati, komponen struktur dan non-struktural. Kalau kita akan mendesain atau menganalisis pelat lantai, otomatis beban yang akan bekerja itu adalah beban yang dari pelat lantai ke atasnya saja, yang ini. Nah, gitu ya. Kalau yang di bawah pelat lantai ini udah nggak masuk. Berarti beban-beban yang kita perhitungkan adalah beban yang di atas garis merah ini. Nah, beban apa aja itu? Yang pertama kita lihat dari kodenya tadi ya. MS. MS itu adalah beban mati untuk komponen struktural dan non-struktural. Nah, di sini komponen struktural kita adalah si ini, pelat lantainya itu sendiri. Ya, yang aku arsir. Ini adalah MS dari struktural. Kemudian di sini juga disebutkan MS untuk non-struktural. Non-struktural itu adalah yang ini. Nih, ada trotoar, ada barier. Nah, kemudian kalau misalkan di jalan itu ada median jalan, teman-teman juga bisa tambahkan itu sebagai median jalan untuk MS-nya. Kalau kita gambarkan untuk strukturnya ini kira-kira ini ya, ini plat lantainya. Plat lantai itu nanti akan kita asumsikan di atas tumpuan sendi. Ini boleh roll seperti itu.
atau sendi-sendi ini boleh juga salah satunya aja yang dikasih roll. Nah, di sini kita sudah punya yang pertama, ini adalah beban merata akibat si decknya sendiri. Berarti ini adalah berat dari betonnya ya. Selanjutnya juga ada dari beban trotoar ya, beban trotoar. Teman-teman bisa kasih lagi di sini. Dan juga ada nanti beban barier gitu. Nah, di ujung-ujungnya. Oke, yang pertama kita sudah selesai. Ya, ini sudah selesai. Kemudian kita lihat yang nomor 2-nya itu adalah beban MA. Beban MA adalah beban mati perkerasan atau utilitas. Beban perkerasan di sini dia menggunakan beban perkerasan aspal, ya. Beban perkerasan aspal berarti ini berpengaruh, berarti ini harus kita masukkan sebagai beban ke kombinasi pembebanan. Beban mati perkerasan kita itu bekerja di sini. Aku bedain warnanya ya untuk MA. Nah nih, karena hanya area dari sini sampai sini yang terkena aspal, berarti bebannya bekerja di sini. Kita masuk ke beban yang ketiga. Beban ketiga ini adalah TA, gaya horizontal akibat tekanan tanah. Di sini teman-teman bisa lihat dan juga bisa bayangkan sendiri bahwa pelat lantai kita ini nggak ada kontak sama tanah, berarti ini tidak bekerja. Kita bisa coret nih beban yang ini. Kalau kita hubungkan dengan tabel kombinasi pembebanan tadi juga langsung bisa ya, sejalan aja biar langsung nyambung. Gini, MS berarti berkontribusi, MA berkontribusi, kemudian TA tekanan tanah tidak. Kemudian ada PL. PL adalah beban yang disebabkan oleh pelaksanaan. Di sini biasanya untuk pelat tidak terjadi beban PL. Nggak ada beban PL ya. Ini tidak berkontribusi. Kita juga bisa coret PL. Kemudian ada PR, prategang. Nah, di sini yang merupakan prategang adalah girdernya. Sementara dak beton, pelat lantainya ini, dia tidak menggunakan sistem prategang. Biasanya ini hanya beton biasa, bukan beton prategang. Nah, di sini beban prategang juga kita coret. Nah, kemudian SH rangkak susut. Rangkak susut sebenarnya berkontribusi terhadap pelat, tapi efeknya nggak signifikan, jadi boleh diabaikan. Kemudian TB, ini ya, TB, rem. Rem ini kan akibat dari kendaraan, tapi dia tidak berpengaruh terhadap pelat. Dia nanti akan berpengaruh terhadap girder, terhadap tumpuan girder, dan struktur ke bawahnya, karena dia beban horizontal. Beban horizontal ketemu elemen plat kita horizontal, jadi dia nggak berpengaruh. Ini jadi kita bisa hilangkan. Kita lihat di tabel TB, nah TB bisa kita coret. Nah, kemudian TR sentrifugal ini kalau jembatan kita memiliki radius, dan juga beban sentrifugal ini dia horizontal, pelat kita juga horizontal, jadi ini tidak akan berpengaruh. Nah, jadi TR bisa dihilangkan. TC, tumbukan kendaraan, ini biasanya bekerjanya untuk desain barier atau desain dari ini. Kalau kita punya pier leg gitu ya, ini pier head, ini pier leg, kemudian di sininya adalah jalan, ini girder gitu ya. Terus ada kemungkinan dari kendaraan untuk menabrak pilar kita. Nah, itu baru diperhitungkan beban akibat tumbukan kendaraan. Nah, untuk kita pelat nih, sekarang kita ceritanya lagi bikin kombinasi untuk pelat, tentunya tumbukan nggak akan bekerja gitu. Jadi kita bisa coret TC. Nih, kalau di sini TC-nya ada di sini ya. TV akibat tumbukan kapal, ya sini pasti tidak bekerja di pelat karena tumbukan kapal itu terjadi pada pier leg. Pier leg kalau di bawahnya ini adalah sungai, jadi ada lalu lintas kapal. Nah, itu baru TV ini digunakan saat kita merencanakan atau analisis untuk elemen yang ini, elemen pier leg ini ya. Tapi kalau untuk pelat lantai enggak. Kemudian gempa juga diabaikan karena
Gempa yang disebutkan dalam SNI pembebanan itu adalah gempa horizontal. Gempa horizontal dia hanya mempengaruhi elemen-elemen vertikal, sementara plat kita ini kan elemennya horizontal. Plat elemen horizontal dikasih beban horizontal, jadi dia ini nggak akan ada reaction gitu ya. Kemudian beban friksi juga bisa dihilangkan saja. Beban lajur D. Nah, ini yang mungkin sedikit kita mau bahas. Kita punya dua beban nih akibat kendaraan, ada TD dan ada TT. Di SNI disebutkan bahwa kita harus pilih salah satunya. Salah satu dari TD atau TT, lajur D atau beban truk yang memberikan efek paling maksimum dari struktur kita. Kalau untuk pelat, pasti itu sudah pasti yang memberikan efek maksimum adalah beban TT. Nah, bukan beban TD. Teman-teman bisa buktikan sendiri dengan hitungan. Jadi, beban TD-nya kita coret, kita ambil yang beban TT ya. Beban D, ini untuk desain girder, juga pier head, pier leg, sampai struktur bawahnya. Nah, ini beban TT, ini berkontribusi. Kemudian beban pejalan kaki, yes of course, karena di sini ada trotoar, tentunya ada beban pejalan kaki. Beban pejalan kaki kita masukkan. Kemudian penurunan. Di penurunan ini gunanya adalah untuk struktur global. Struktur global, bukan untuk plat. Kemudian temperatur juga bisa diabaikan. Dia bekerja, cuman efeknya tidak terlalu signifikan. Juga beban temperatur seragam. Nah, gaya apung juga kita abaikan. Jadi tidak ada korelasi dengan plat lantai jembatan kita. Kemudian beban angin, angin struktur, angin kendaraan. Nah, ini sama kasusnya seperti beban rem tadi ya. Angin itu dia beban horizontal, angin struktur, angin kendaraan dia horizontal, ketemu sama plat lantai kita horizontal. Jadi ini tidak akan berpengaruh untuk kombinasi. Jadi kita coret. EUN juga tadi udah ya. EUN juga nggak pengaruh tadi ya nih. Jadi yang terakhir ada EU, beban arus atau hanyutan. Nah, ini kejadiannya sama nih kayak yang cerita di beban tumbukan kapal tadi. Sama beban tumbukan kapal yang ini ya. Kalau dia pier legnya berada di sungai, pasti ada beban arus sungai dan beban hanyutan tuh baru bekerja beban EU-nya. Tapi sekarang kita lagi ceritanya adalah plat lantai, ini berarti juga tidak berkontribusi. Nah, di tabel ini kita udah lihat nih, beban yang bekerja cuma 1, 2, 3, 4. Selebihnya tidak bekerja. Artinya ini kita bisa abaikan ya. Sekarang kita fokus ke yang dua buah kolom. Nah, sekarang kita lihat kombinasi kuat dulu ya. Dia punya kuat 1, 2, 3, 4, sampai 5. Dari sini, yang paling menentukan itu adalah kuat 1. Kenapa kuat 1 yang berpengaruh? Ini bisa kita lihat dari faktor bebannya. Nah, ini gamma P ini adalah faktor beban. 1,8 juga faktor beban. Gamma P untuk MS itu teman-teman bisa lihat di tabel 3 ya. Tabel 3 itu nilainya adalah 1,3. Kemudian gamma P untuk MA, tadi kan gamma P untuk MS, gamma P untuk MA teman-teman bisa lihat di tabel 4 itu nilainya adalah 2. Sekarang kita coba masukkan ke kombinasi ya. Kuat 1 sama dengan gamma P MS berarti 1,3 MS ditambah gamma PMA, gamma PMA, gamma P-nya tadi dia nilainya 2 MA, baru nanti ditambah nih 1,8 TT dan ditambah 1,8 TP. Untuk kedua kita lihat gamma P nya sama ya. Nah, berarti untuk MS gamma P nya itu 1,3, untuk MA gamma P nya 2,
berarti dia mirip sama kuat 1. Ini sama ya. Cuman untuk faktor yang berikutnya nih, faktor beban untuk TT dan TP dia 1,4. Dia lebih kecil dari yang 1,8. Sementara kalau untuk analisis atau desain kita kan cari yang paling maksimum, berarti yang nilainya lebih besar. Karena ini 1,4, faktor bebannya lebih kecil dari yang ini ya, 1,8, berarti ini hasilnya tidak akan lebih maksimum daripada kuat 1. Kuat 2 ini nggak akan lebih maksimum dari kuat 1. Kuat 3 apalagi? Ya, yang bekerja cuma MS dan FA. TT dan TP nggak diperhitungkan, nih kosong. Berarti ini nggak akan menjadi beban maksimum di kombinasi kuat. Kuat 4 sama nih ya. Kuat 4, kuat 5 sama. Nah, yang akan menghasilkan kombinasi paling maksimum adalah kuat. Berarti untuk kuat yang kita ambil hanya kuat 1 saja. Sekarang kita masuk ke ekstrem 1 dan ekstrem 2 ya. Ekstrem 1 gamma P tadi kita udah cerita ya, ini berarti 1,3 ms ditambah 2 ma. Ini berarti sama-sama kuat 1. Nah, kemudian gamma EQ nanti gamma EQ dikali TT dan TP. Nah, nilai EQ ini bergantung kepada jenis jembatannya. Kalau jembatannya standar itu biasanya nilai gamma EQ-nya 0,5. Otomatis si ekstrem 1 ini pasti lebih kecil dari si kuat 1. Jadi kita boleh abaikan. Ekstrem 2 gamma P dia sama dengan kuat 1 ya. Nih. Sama dengan kuat 1. Tapi di sini juga 0,5. 0,5 dia pasti akan lebih kecil dari 1,8. Berarti ini juga bisa kita abaikan. Nah, kemudian layan. Kita cek ada layan 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita lihat faktor bebannya nih 1, 1, 1, 1 sama berarti ya. Untuk ini dia 1, 1,3, 0,8 sama strip. Berarti faktor layan yang akan menentukan adalah layan 2. Berarti layan 1 boleh dicoret, layan 3 boleh dicoret, layan 4 boleh dicoret. Kemudian untuk beban fatik nih untuk plat lantai kita boleh abaikan juga. Jadi untuk desain plat yang akan berpengaruh adalah kuat 1 dan daya layan 2. Kuat 1 tadi kita sudah punya kombinasinya ini. Kemudian untuk daya layan 2 berarti kita punya kombinasinya adalah 1 ms, aku tulisnya ms aja, ditambah 1 ma ya, aku tulisnya ma aja. Kemudian ini 1,3 TT ditambah 1,3 TP. Udah, berarti cuma 2 kombinasi ini aja yang akan berpengaruh. Kombinasi ini ada bedanya penggunaannya. Kalau kuat, kombinasi kuat itu biasanya digunakan untuk kekuatannya. Ini mirip sama ULS kalau di gedung, untuk kekuatan dari si plat ya. Sementara kalau untuk layan, nah ini teman-teman bisa gunakan kalau mau ngecek defleksinya ya, ngecek lendutan dari platnya ini pakai yang layan. Tapi kalau untuk mau mencari kuatnya untuk desain tulangannya ini teman-teman pakai yang kuat 1. Jadi itu bedanya kombinasi kuat sama layan, penggunaan dari kombinasi kuat dan layan. Oke, aku rasa pembahasannya cukup sampai di sini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan aku. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe biar aku semangat bikin videonya. Bagikan juga ke teman-temannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!